Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di sini saya senantiasa berharap mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala keburukan-keburukan yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Amin. Teman-teman sekalian, seperti sudah kita bahas pada tayangan sebelumnya, bahwa Jenderal Abdul Haris Nasution menjadi satu-satunya jenderal yang selamat dari upaya penculikan yang dilakukan oleh gerombolan pasukan yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Kita mengetahui bahwa Jenderal Nasution berhasil melompati pagar tembok rumahnya, kemudian bersembunyi di antara drum-drum air yang berada di halaman belakang rumah kedutaan besar Irak. Lantas, setelah gerombolan pasukan penculik itu pergi, kemudian fajar pelan-pelan menyingsing di ufuk timur kota Jakarta. Bagaimana selanjutnya perjalanan nasib Pak Nasution pada tanggal 1 Oktober 1965 itu? Simak tayangan berikut ini. Teman-teman, ketika matahari mulai terbit di tanggal 1 Oktober 1965, rakyat di Jakarta dan seluruh bangsa Indonesia belum mengetahui apa yang terjadi beberapa jam sebelumnya. Kecuali keluarga korban, semua pihak berwenang tidak mengetahui persis apa yang terjadi. Bahkan Pangdam Jaya Mayor Jenderal Umar Wirahadikusuma dan Pangkostrat Mayor Jenderal Soeharto baru mendengar tentang kabar adanya penculikan para jenderal melalui sambungan telepon. Tolong catat teman-teman, pesawat televisi masih sangat langka saat itu. Stasiun TVRI yang berdiri pada tahun 1962 pun siarannya masih sangat terbatas. Maka satu-satunya media elektronik yang lazim diakses warga adalah pesawat radio transistor. 13 waktu Indonesia bagian Barat. Itu pun tidak semua keluarga memilikinya. Menurut penuturan ibu saya, di zaman itu dalam satu RT paling ada 2 atau 3 keluarga saja yang memiliki pesawat radio. Maka hingga matahari mulai meninggi, rakyat Jakarta tidak tahu persis apa yang terjadi. Semua nampak landai-landai saja. Barulah setelah Letnan Kolonel Untung mengumumkan apa yang disebut dengan Dewan Revolusi melalui siaran Radio Republik Indonesia, reaksi mulai bermunculan. Habis sama sekali. Bung Karno sedang dihabisi. Negeri ini sedang dihabisi. Komunis bergerak seperti setan yang tidak kelihatan. Dan di markas Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto mulai memikirkan rencana operasi untuk menguasai keadaan. Saya memutuskan untuk menghadapi mereka. Kalau kita tidak melawan mereka, kita akan mati konyol. Teman-teman, dalam film G30 SPKI itu memang tidak secara detail diceritakan apa yang dilakukan oleh Pak Nas setelah bersembunyi di halaman belakang rumah kedutaan besar Irak. Di film hanya diceritakan bahwa Pak Nas kemudian bersembunyi di suatu rumah, lalu kemudian dijemput ke markas Kostrad. Nah, menurut salah satu sumber, ketika situasi sekitar rumah mulai aman, Ibu Nas menyuruh salah seorang ajudan Pak Nas bernama Hamdan untuk menelepon Pangdam Jaya Umar Wirahadikusuma melaporkan situasi yang terjadi. Halo, boleh bicara dengan Jenderal Umar? Dari mana ini? Hamdan, ajudan Pak Nas. Ibu Nas sendiri lantas bergegas membawa adik Irma Suryani ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Beliau pun sempat mampir ke rumah Kolonel Hidayat dan memberitahukan bahwa Pak Nas berada di kedutaan besar Irak. Ibu Nas kemudian meminta Kolonel Hidayat menjemput dan mengamankan Pak Nas. Nah, pertanyaannya, mengapa Ibu Nas sangat percaya kepada Kolonel Hidayat? Itu karena Kolonel Hidayat sudah sangat dikenalnya. Dia adalah teman seperjuangan Pak Nas sejak di Bandung dan berjuang bersama di Divisi Siliwangi.
Dan ternyata Pangdam Jaya Maijen Umar Wirahadikusumah sendiri adalah ajudan pertama Pak Nas saat menjabat sebagai Panglima Divisi Siliwangi di tahun 1946. Pak Nas, Pak Umar Wirahadikusumah, dan Kolonel Hidayat ini sama-sama berperan besar dalam peristiwa Bandung Lautan Api yang terkenal itu. Teman-teman, di belakang drum-drum air di halaman kedutaan besar Irak tersebut, Pak Nas tentu saja masih kaget dan belum benar-benar mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Beliau sempat berpikir akan menuju rumah Wakil Perdana Menteri Y. Leimena. Namun naluri militernya memutuskan beliau bertahan di balik drum-drum air tersebut. Sampai kemudian tibalah Kolonel Hidayat, sahabat seperjuangannya saat di Bandung. Menurut penuturan Ibu Nas, Kolonel Hidayat ini kemudian memapah Pak Nas lalu menyembunyikan Pak Nas di bagasi belakang mobilnya. Hal ini dilakukan untuk berjaga-jaga dari segala kemungkinan, termasuk kemungkinan berpapasan dengan pasukan penculik yang melancarkan patroli. Kemungkinan seperti itu memang bukan tanpa alasan. Pertama, situasi Jakarta terasa mencekam. Saat itu ada puluhan ribu pasukan bersenjata lengkap yang berada dan berkeliaran di pusat kota Jakarta. Awalnya, pasukan-pasukan ini didatangkan dari Kodam Diponegoro dan Brawijaya dalam rangka upacara Hari ABRI 5 Oktober. Namun, situasi menjadi berubah drastis dan sulit diprediksi. Semua pihak saling curiga dan berhati-hati untuk melihat mana lawan dan mana kawan. Alasan kedua, setelah Letnan Pierre Tendean dibawa ke lubang buaya dan dihadapkan kepada para pemimpin G30 SPKI, saat itulah Letnan Kolonel Untung mengenali bahwa yang dibawa itu bukan Jenderal Nasution. Mereka pun kemudian panik setelah mengetahui Jenderal Nasution sebagai target utama operasi telah lolos. Maka, setelah mengeksekusi para jenderal dan menguburkan di lubang buaya, besar kemungkinan Untung dan komplotannya masih berusaha mencari jejak Pak Nas. Barangkali itu sebabnya Kolonel Hidayat mengambil langkah taktis menyembunyikan Pak Nas ke dalam bagasi, lalu membawa Pak Nas yang dalam keadaan luka terkilir ke rumah salah seorang penduduk di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Dalam sebuah wawancara dengan awak media, Hendrianti Sahara, putri sulung Pak Nas, pernah menuturkan kembali cerita Ibu Nas tersebut. Ayah saya sempat dibawa ke daerah Pondok Indah, diumpetin gitu ayah saya, ujar putri sulung Pak Nas itu. Sampai kemudian kita tahu Pak Nas dijemput oleh utusan Pangkostrad dan membawa beliau ke markas Kostrad. Hal ini yang sangat ditakuti oleh para pemimpin G30 SPKI. Brigadir Jenderal Suparjo misalnya sangat mengkhawatirkan Nasution dan Soeharto menyusun kembali kekuatan dan melakukan serangan balik. Masalah yang mendesak sekarang adalah adanya kemungkinan bergabungnya lawan-lawan kita, sehingga tercipta suatu kekuatan besar. Nah, begitulah teman-teman. Jika ada yang salah dari narasi dalam tayangan ini, silahkan sampaikan koreksi di kolom komentar. Salam.